Bayu, seorang polisi muda, hanya ingin menjalankan tugasnya menjaga ketertiban, namun tak disangka keberaniannya membawa teror yang membayangi keluarganya. Kapten Danang yang dikenal tegas dalam bertugas, harus menghadapi kenyataan pahit ketika keluarganya menjadi korban pemalakan oleh sekelompok ormas yang ia kira bisa ditangani dengan mudah. Joko, ketua ormas daerah, tampak ramah dan karismatik di depan umum, namun di balik itu semua, ia menyimpan pengaruh kuat yang mengendalikan jalanan dari balik layar. Namun, ketika Bayu menangkap salah satu anggota ormas, apa yang terlihat sebagai kasus kecil malah berubah menjadi badai besar yang membuat bulu kuduk merinding. Drama kehidupan ini membawa para tokohnya ke dalam pusaran ketegangan, di mana setiap langkah salah bisa berakhir dengan ancaman, jeritan, dan bayang-bayang kekerasan yang tak terduga. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Hari itu, langit cerah di atas pasar kota, namun bagi para pedagang kaki lima, suasana terasa mendung dengan ancaman yang terus-menerus datang dari satu anggota Ormas Pemuda Pancasila bernama Budi. Budi, dengan jaket kulitnya yang selalu tampak baru, mendekati sebuah warung kecil tempat seorang pedagang sate bernama Pak Udin berjualan, dan langsung meminta sejumlah uang sebagai biaya keamanan setiap hari. Pak Udin, kayaknya udah lama nih gak kasih apa-apa, kata Budi sambil melipat tangan di depan dada. Matanya tajam memandang ke arah Pak Udin yang cemas. Pak Udin hanya menghela napas. Sudah tak terhitung berapa kali ia harus memberikan uang kepada Budi. Namun kali ini ia tak bisa menghindar lagi karena baru saja ditinggal istri yang harus berobat. Ini, Budi, baru ada sedikit uang. Saya kasih segini dulu, kata Pak Udin pelan, menyodorkan uang selembar 50.000, berharap Budi mau pergi dengan cepat. Namun Budi hanya tertawa kecil. Segini, apa kamu kira ini cukup buat saya? Kasihan banget loh, Pak Udin, ujarnya dengan nada meremehkan. Dengan gerakan cepat, Budi mengambil uang tersebut, namun tidak langsung pergi, melainkan memandang Pak Udin dengan tatapan mengancam. Jangan coba-coba kurangin, Pak, nanti kita bicarakan lagi besok. Di luar, seorang pedagang lain, Siti, yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan cemas. Ia tahu betul bahwa jika Budi merasa diabaikan, masalah akan semakin besar. Pak Udin, hati-hati dengan Budi, dia itu nggak bisa diajak kompromi. Dia datang lagi besok, bisa lebih parah, bisik Siti sambil menatap ke arah Budi yang sudah mulai berjalan menjauh. Pak Udin mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Sudah beberapa minggu begini, Siti, aku takut nggak bisa bertahan lama. Kabar tentang pemalakan yang dilakukan oleh anggota Ormas Pemuda Pancasila mulai tersebar dengan cepat dari satu pedagang ke pedagang lainnya di pasar dan kawasan sekitar, dan kekhawatiran semakin meresap di hati warga. Di sebuah warung kopi yang ramai, Pak Herman, seorang pedagang roti bakar, bercerita dengan cemas kepada teman-temannya. Kalian gak denger ya, Budi itu gak hanya ngerecokin Pak Udin, tapi juga pedagang lain, dan setiap hari semakin banyak aja yang jadi korban. Seorang wanita muda yang duduk di sebelahnya, Tika, mengangguk. Saya dengar, Budi itu sekarang sudah mulai memalak pedagang di pasar-pasar kecil, bukan cuma di sini, di seluruh kota. Kalau nggak kasih, bisa-bisa dikeroyok atau dagangannya dihancurin, loh. Tambah Pak Herman, yang wajahnya sudah mulai terlihat kelelahan karena harus berulang kali membayar agar dagangannya bisa aman. Ini makin parah, kayaknya ormas ini udah nggak bisa dihadapi dengan cara biasa, kata Tika. Suaranya penuh keprihatinan, sementara pedagang lain di meja sebelahnya diam, memikirkan keadaan mereka. Di sudut ruangan, seorang pria parubaya yang tampaknya tidak asing dengan dunia organisasi, Pak Reza, membuka mulut. Jangan coba-coba melawan, nanti bisa lebih berbahaya. Mereka punya banyak koneksi. Tapi kalau terus-terusan begini, kita nggak bisa bertahan, ujar Tika dengan gusar, menatap Pak Reza. Kita butuh bantuan, entah itu dari polisi atau siapapun yang bisa menolong. Jangan harap polisi bisa bantu, mereka nggak mau terlibat sama ormas seperti itu, apalagi kalau mereka punya orang dalam. Jawab Pak Reza, matanya menyipit, seolah sudah cukup tahu dengan permainan mereka. Lalu, kita harus gimana? Tanya Pak Herman, wajahnya tampak tak berdaya. Kita harus cari cara lain, kata Tika dengan suara pelan. Mungkin ada jalan lain untuk menghadapinya. Kabar pemalakan itu segera sampai ke telinga Kapolsek Agung, yang tidak ingin masalah ini merembet lebih luas dan mencemarkan citra kepolisian di mata publik. Agung, yang sedang berdiskusi dengan timnya di kantor,
langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan pengintaian terhadap aktivitas ormas tersebut. Kita harus mulai dari sini, jangan sampai ada lagi pedagang yang jadi korban. Kami akan mulai mengawasi pergerakan mereka, Pak, jawab salah satu anggota, Brigadir Edi, yang sudah berpengalaman menangani kasus serupa. Mereka membagi tugas, ada yang akan menyamar sebagai pembeli di pasar, dan ada yang akan mengamati dari jarak jauh menggunakan kendaraan patroli. Beberapa hari kemudian, pada pagi yang sibuk di pasar, Edi berhasil melihat Budi tengah berjalan dari satu warung ke warung lainnya, mengumpulkan uang dengan cara yang sudah biasa dilakukan. Edi dan rekannya segera melaporkan hasil pengintaian kepada Kapolsek Agung, yang langsung memutuskan untuk bertindak cepat. Kami akan menangkap Budi dalam operasi malam ini. Namun, saat malam tiba, operasi yang sudah disiapkan matang-matang itu mendapati Budi telah menghilang, seolah tahu akan ada pengejaran yang dilakukan. Ternyata kita terlambat, dia sudah tahu kalau kita mengincarnya, ujar Edi dengan frustrasi, melihat Budi yang sudah tidak ada di tempat yang biasanya dia datangi. Kapolsek Agung tampak kecewa, namun ia tak mau menyerah. Kita harus cari tahu siapa yang memberitahu dia. Kita tidak bisa memberi ampun pada pemalakan seperti ini. Mereka pun bertekad untuk melanjutkan penyelidikan dengan lebih hati-hati, mengetahui bahwa permainan ini jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, anggota Ormas Pemuda Pancasila yang lain, selain Budi, terlihat kembali melakukan pemalakan di area yang berbeda, kali ini di sebuah pasar tradisional yang lebih kecil. Salah satu pedagang, Ibu Sari, yang sudah merasa tertekan, memberanikan diri untuk melaporkan pemalakan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Ardi, yang ternyata juga anggota ormas tersebut. Dengan cepat, Edi dan tim polisi lain yang telah dipersiapkan sebelumnya, menyusun rencana untuk menangkap Ardi yang kedapatan sedang mengancam pedagang dengan cara yang sama seperti Budi. Malam itu, dalam operasi yang diselidiki secara ketat, Edi berhasil menangkap Ardi saat pria itu tengah mengumpulkan uang dari pedagang yang ketakutan. Kamu tahu kan, ini melanggar hukum, Edi berkata dengan tegas saat menggeledah Ardi yang terlihat terkejut dengan penangkapannya. Ardi hanya bisa diam, seolah tak tahu harus berkata apa, sementara para pedagang yang menjadi saksi peristiwa itu hanya bisa mengangguk, merasa lega akhirnya ada tindakan yang dilakukan. Akhirnya, kalian mulai berani juga, kata Ibu Sari sambil menatap Edi dengan rasa terima kasih. Namun, saat Ardi dibawa pergi, Edi merasakan ada yang janggal, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemalakan yang terjadi. Kita harus selidiki lebih dalam, ini pasti bagian dari jaringan yang lebih besar, kata Edi pada Kapolsek Agung saat mereka berdua melihat Ardi yang digiring menuju mobil polisi. Betul, kita sudah mengumpulkan bukti, ini baru permulaan, jawab Kapolsek Agung dengan nada penuh tekad, menyadari bahwa pertempuran baru saja dimulai. Kabar penangkapan Andi, salah satu anggota Ormas Pemuda Pancasila yang terjerat dalam pemalakan, cepat menyebar dan akhirnya sampai ke telinga Joko, ketua daerah Ormas PP, yang merasa marah dan tak terima atas penahanan anggotanya. Pada suatu siang yang panas, Joko mendatangi kantor polisi dengan langkah mantap, mengenakan jas hitam dan dengan ekspresi marah yang tak bisa disembunyikan. Ia langsung menuju ruang kerja Ibtu Satria. Saya datang untuk mengambil Andi, kata Joko dengan suara keras. Matanya menyala penuh ancaman. Saya punya orang dalam di kalangan tentara, jangan coba-coba bermain-main dengan saya. Ibtu Satria, yang sudah mendengar kabar tentang kedatangan Joko, tetap tenang meski ketegangan di udara semakin terasa. Joko, kami tidak akan membebaskan Andi, ini masalah hukum, tidak ada yang bisa mengubah keputusan kami. Joko tertawa sinis, melirik Satria dari atas hingga bawah. Kamu pikir bisa begitu saja menahan salah satu anggota saya? Jangan main-main dengan pemuda Pancasila, Satria. Satria menatap Joko dengan tatapan tajam. Andi tetap akan diproses sesuai hukum, tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Kalau kamu mau mengganggu proses ini, saya akan bertindak lebih tegas. Joko menghembuskan napas kasar, melangkah mundur, dan sebelum keluar ia berbisik. Kamu akan menyesal, Satria, kami tahu apa yang kami lakukan, dan jangan harap kamu bisa tenang jika ini terus berlanjut. Ibtu Satria hanya menggelengkan kepala, ia merasa semakin yakin bahwa ini adalah awal dari masalah yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Ketegangan antara kedua pihak itu kini hanya tinggal menunggu ledakan, dan Satria tahu, ia harus lebih berhati-hati dengan langkah berikutnya. Akan ada balasan, Satria, jangan merasa aman begitu saja, kata Joko sambil menutup pintu markas polisi dengan keras. Keesokan harinya, setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Ibtu Satria pulang ke rumah dengan perasaan tidak tenang, namun ia tidak menyangka ancaman dari Joko akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat ia baru saja keluar dari mobil,
Sebuah amplop tersembunyi di depan pintu rumahnya, dengan tulisan tangan yang jelas dan mengerikan. Hati-hati, Satria, keluargamu bisa menjadi korban. Satria terkejut dan segera masuk ke dalam rumah, merasa ketegangan semakin mencekam, terutama setelah istrinya, Rina, yang sudah membuka pintu, melihat ekspresi cemas suaminya. Apa ini, Pak? Kenapa kamu terlihat begitu khawatir? Tanya Rina dengan khawatir, sambil menatap amplop yang masih ada di tangan Satria. Satria tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam dan menyerahkan amplop itu kepada Rina, yang membuka isinya dan membaca pesan ancaman tersebut. Ini tidak main-main, Satria, ini bukan hanya ancaman untukmu, tapi juga untuk kita semua, kata Rina dengan suara bergetar, melihat bagaimana ketegangan mulai merembet ke seluruh keluarga. Anak-anak mereka, yang mendengar percakapan tersebut, mulai bertanya-tanya, merasa takut dengan suasana yang mulai tidak nyaman di rumah mereka. Satria, dengan nada serius, langsung melaporkan kejadian ini kepada atasannya, namun jawaban yang ia terima membuatnya terkejut. Instruksi dari Mabes Polri sudah jelas, Satria, Andi harus dibebaskan, ujar atasannya lewat telepon. Tapi, Pak, saya sudah diberi ancaman, ini sangat berbahaya, kata Satria, hampir tidak bisa percaya dengan keputusan yang diambil oleh pihak atasannya. Itu perintah dari pusat, Satria, kamu harus mengikutinya, tidak ada pilihan lain, jawab atasannya, meninggalkan Satria dengan rasa cemas yang mendalam. Merasa terpojok dan tidak bisa berbuat banyak, Satria memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak lain. Salah satunya adalah Mayor Heru, seorang anggota TNI yang dikenal tegas dan sering membantu masyarakat di daerah tersebut. Suatu pagi, di sebuah warung kopi kecil yang selalu ramai dengan pembicaraan para pedagang, Satria bertemu dengan Mayor Heru untuk pertama kalinya setelah ancaman terhadap keluarganya. Heru, kamu harus tahu, ini sudah lebih dari sekadar urusan biasa. Mereka mengancam keluarga saya, kata Satria dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Matanya mengisyaratkan ketegangan yang ada. Mayor Heru, yang tidak terbiasa dengan konflik semacam ini, hanya menatapnya sebentar, sebelum akhirnya berbicara dengan nada tenang namun penuh kewaspadaan. Ini masalah besar, Satria, kita harus berhati-hati dengan ormas itu. Tapi, saya harus melawan mereka. Heru, mereka sudah terlalu jauh, dan saya tidak bisa membiarkan keluarga saya menjadi sasaran, jawab Satria dengan suara yang mulai meninggi. Tenang dulu, Satria, kita akan selidiki dulu, jangan ambil keputusan terburu-buru, ini bukan hanya soal kamu, tapi soal keselamatan banyak orang, kata Mayor Heru sambil meneguk kopinya perlahan. Tapi, Heru, jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan semakin berani, ujar Satria, perasaan cemasnya semakin meluap. Saya mengerti, saya akan membantu, tapi jangan berharap ini selesai dalam semalam. Kita perlu bukti dan kesabaran, kata Heru, matanya tajam menatap Satria. Mereka pun sepakat untuk memulai penyelidikan lebih dalam, mencari celah yang bisa digunakan untuk menindak ormas tersebut tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Satria merasa sedikit lega, namun ia tahu ini baru permulaan dari perjalanan yang penuh risiko. Dalam beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Mayor Heru memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyelidiki pergerakan ormas PP di pasar-pasar dan terminal yang sering dijadikan tempat pemalakan. Salah satu prajuritnya, Serda Ardi, yang biasa menyamar di keramaian, dengan cepat mulai mengamati dan mengikuti gerak-gerik anggota ormas yang tampaknya semakin berani. Ternyata benar, Pak Mayor, ada anggota ormas yang memalak pedagang di pasar-pasar kecil, bahkan mereka juga terlibat dalam perdagangan ilegal, lapor Ardi melalui komunikasi radio. Teruskan pengintaian, jangan sampai mereka menyadari bahwa kita mengamati mereka, jawab Mayor Heru dengan tegas, sambil memandang peta yang menunjukkan titik-titik utama kegiatan ormas tersebut. Informasi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa ormas PP memiliki jaringan yang sangat kuat di wilayah tersebut, dan lebih banyak pihak yang terlibat daripada yang sebelumnya diketahui. Setelah beberapa hari mengumpulkan bukti, Heru melaporkan temuan tersebut kepada Komandan Batalion, yang langsung memberi perintah untuk terus mengintai tanpa terburu-buru bertindak. Kita butuh lebih banyak bukti sebelum melakukan langkah besar. Jangan gegabah, ini bisa berujung pada konflik besar, kata Komandan Batalion dengan hati-hati. Mayor Heru mengangguk, memahami betul pentingnya kesabaran dalam menyusun strategi yang tepat. Namun, dalam hatinya, ia merasa semakin khawatir, karena semakin banyak korban yang muncul akibat pemalakan ini, dan waktu terus berjalan tanpa ada tindakan yang jelas. Saya paham, Pak, kami akan tetap hati-hati, namun kita tidak bisa menunggu terlalu lama, jawab Mayor Heru dengan suara penuh keteguhan. Komandan Batalion sudah lama mengetahui masalah ini,
Namun ia merasa kesulitan untuk bertindak karena belum mendapat izin resmi untuk melangkah lebih jauh. Meskipun kekerasan yang dilakukan oleh anggota Ormas PP semakin menjadi-jadi, Komandan Batalion merasa bahwa ini adalah ranah kepolisian, bukan TNI, meskipun polisi sendiri telah mendapat ancaman serius. Mayor Heru, yang semakin gelisah dengan berkembangnya situasi, akhirnya mendesak Komandan Batalion untuk segera mengambil tindakan, mempercepat proses pengintaian yang sudah dimulai. Pak Komandan, ini sudah tak bisa dibiarkan. Kasus ini berkembang jauh lebih besar daripada yang kita duga sebelumnya, ujar Mayor Heru dengan nada tegas, mencoba membuka mata atasannya. Komandan Batalion menghela napas panjang, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Baiklah, Heru, kami akan melanjutkan pengintaian, tapi ingat, jangan sampai kita terlibat langsung, jawabnya akhirnya. Setelah perintah tersebut dikeluarkan, para prajurit tentara kembali melakukan pengintaian secara intensif, memperketat pengawasan terhadap kegiatan Ormas PP yang semakin meresahkan di berbagai titik strategis. Dari informasi yang didapat, tampak bahwa Ormas ini memiliki jaringan yang sangat luas dan kuat, dengan anggota yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat. Heru merasa cemas, karena semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa Ormas PP tidak hanya melakukan pemalakan, tetapi juga terlibat dalam berbagai bentuk premanisme lainnya. Walaupun pengintaian terus dilakukan, Mayor Heru semakin yakin bahwa langkah tegas harus segera diambil untuk menghentikan segala bentuk kekerasan ini sebelum semakin meluas. Kita tak bisa membiarkan mereka terus bergerak bebas seperti ini. Waktunya hampir habis. Kita harus bertindak sekarang, kata Mayor Heru dengan keyakinan yang semakin membara. Ketegangan semakin memuncak saat seorang pedagang lain yang tak lain adalah istri dari anggota TNI, menjadi korban pemalakan yang dilakukan oleh Ormas PP. Meskipun sang pedagang dengan tegas menyebutkan bahwa suaminya adalah anggota TNI, anggota Ormas yang terlibat tetap tidak menggubris, terus menekan dan meminta uang seolah tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Laporan dari sang istri yang ketakutan sampai ke Mayor Heru, dan rasa kesalnya semakin memuncak ketika mendengar bahwa keluarga seorang prajurit TNI pun tak luput dari ancaman dan pemalakan tersebut. Ini sudah kelewatan, tidak ada yang bisa menoleransi ini lagi, ujar Mayor Heru dengan geram, memukul meja dengan keras sambil meraih ponselnya. Saya akan turun langsung, ini bukan hanya soal hukum, ini soal harga diri dan martabat kita sebagai prajurit. Kita tak akan membiarkan keluarga kita diperlakukan seperti itu, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Heru memutuskan untuk melakukan tindakan lebih cepat, memerintahkan anak buahnya untuk bergerak lebih intensif dan mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam aksi pemalakan tersebut. Sementara itu, keluarga anggota TNI yang menjadi korban merasa cemas dan ketakutan, tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa, karena mereka tahu Ormas PP sangat berkuasa di daerah tersebut. Heru yang tidak bisa menahan kemarahannya, menegaskan bahwa ini adalah masalah pribadi baginya, dan ia akan bertindak lebih jauh untuk melindungi anggotanya dan keluarganya. Sebelum berangkat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, Heru berpesan kepada anak buahnya, kali ini kita tidak bisa mundur, kita akan buktikan siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Dalam benaknya, Heru tahu bahwa langkah besar ini mungkin akan berujung pada konfrontasi langsung dengan Ormas PP, namun ia tak lagi bisa mundur. Mayor Heru memutuskan untuk menyamar dan langsung mendatangi markas Ormas PP di pinggiran kota, tempat mereka biasanya berkumpul. Dengan penampilan biasa dan tanpa seragam, Heru memasuki markas tersebut dengan hati-hati, berusaha menyelidiki lebih jauh tentang siapa saja yang terlibat dalam pemalakan yang semakin meresahkan. Ketika ia mulai menyebutkan ciri-ciri anggota yang telah memalak istri rekannya, para anggota Ormas yang ada di dalam markas itu pura-pura tidak mengenal sosok tersebut. Mungkin dia hanya membeli atribut Ormas di pasar. Pak, kami tidak tahu siapa dia sebenarnya, jawab salah satu anggota Ormas dengan santai, seolah menanggapi tuduhan yang tidak serius. Itu mungkin saja terjadi, tapi saya rasa itu bukan kebetulan, jawab Heru, matanya tajam menatap para anggota tersebut, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang terlibat. Beberapa anggota lainnya hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak mengetahui apa-apa, meskipun Heru bisa merasakan ketegangan yang semakin terasa di udara. Dengan sabar, Heru melanjutkan perbincangan, menyusun strategi agar tidak menimbulkan kecurigaan, namun dalam hati ia merasa bahwa jawaban yang diberikan sangat mencurigakan. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia harus menggali lebih dalam untuk menemukan siapa yang sebenarnya berperan di balik tindakan premanisme ini. Saya akan kembali lagi untuk memastikan semuanya, kata Heru dengan suara rendah, tidak ingin terlalu menonjolkan kehadirannya di markas tersebut. Saat Heru keluar dari markas tersebut, perasaan tidak nyaman mulai merayapi hatinya, dan ia tahu,
semakin dalam ia menyelidiki, semakin berbahaya situasi ini bagi dirinya dan anggotanya. Meskipun sudah diingatkan secara langsung oleh Mayor Heru, anggota Ormas PP tetap melanjutkan aksi pemalakannya. Mereka berjanji di depan Heru untuk menghentikan aksi tersebut, namun janji itu hanya bertahan sekejap. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang lagi di pasar yang sama, di mana beberapa pedagang kecil terpaksa memberikan uang agar tidak mendapat masalah dengan anggota Ormas. Heru yang mendapat laporan langsung dari lapangan mulai kehilangan kesabarannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, mereka terus saja menantang kita, ujar Heru dengan nada yang semakin tegang. Mereka sudah melanggar batas, kalau kita tidak bertindak sekarang, mereka akan semakin berani, lanjut Heru kepada anak buahnya. Apa langkah kita selanjutnya, Pak Mayor? Tanya salah satu prajurit yang ikut mendengar percakapan tersebut. Kita harus bertindak langsung, saya sudah cukup sabar, kali ini mereka akan tahu siapa yang mengendalikan daerah ini, jawab Heru dengan tegas. Para prajuritnya hanya mengangguk, siap untuk mengikuti perintah Mayor Heru. Mereka tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menghentikan aksi pemalakan yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Heru mulai merencanakan serangan mendalam, namun ia tetap berusaha untuk tidak menimbulkan konfrontasi yang bisa memperburuk situasi. Kita harus berhati-hati, kita serbu dari dalam, jangan ada yang terlambat atau memberi kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri, perintah Heru. Api dalam skam ini akan segera meledak, dan Mayor Heru bersiap untuk mengambil langkah besar demi menegakkan hukum di daerah tersebut. Kabar tentang pemalakan yang semakin merajalela akhirnya sampai ke telinga polisi militer. Mereka segera beraksi dengan penuh disiplin, mengenakan seragam lengkap dan bergerak menuju markas Ormas PP. Sesampainya di sana, suasana langsung berubah tegang. Polisi militer dengan cepat menggeledah setiap sudut markas, mencari bukti-bukti keterlibatan anggota Ormas dalam kegiatan ilegal. Beberapa anggota Ormas PP yang ada di markas langsung panik dan melarikan diri terbirit-birit, berusaha menyelamatkan diri dengan secepat mungkin. Tidak sedikit dari mereka yang bersembunyi di antara kerumunan warga sekitar, berharap bisa menghindari penangkapan dengan cara melarikan diri melalui gang-gang kecil. Cepat, jangan beri mereka kesempatan untuk kabur, perintah salah satu anggota polisi militer yang memimpin penggeledahan dengan tegas, mengarahkan pasukannya ke setiap sudut yang mungkin mereka sembunyikan. Polisi militer tidak hanya mengandalkan penggeledahan secara fisik, tetapi juga memeriksa barang bukti yang ada di markas, termasuk dokumen-dokumen yang dapat mengungkap jaringan pemalakan yang lebih luas. Kami akan membawa kalian semua ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, tambah seorang anggota polisi militer lainnya kepada yang tertangkap. Ketegangan memuncak saat beberapa anggota Ormas PP yang masih bersembunyi di dalam markas mulai berusaha melawan dengan cara melemparkan benda-benda ke arah polisi, namun dengan cepat dapat dilumpuhkan. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam. Sebagian ada yang mulai membuka mata mereka tentang tindakan premanisme yang selama ini berlangsung di sekitar mereka. Langit yang menggelegar seakan menggambarkan situasi yang tegang saat polisi militer berhasil menggiring beberapa anggota Ormas ke dalam kendaraan untuk dibawa ke proses hukum lebih lanjut. Kabar tentang penggerebekan markas Ormas PP segera sampai ke ketua daerah Ormas, Joko, yang merasa marah dan terhina dengan tindakan tersebut. Joko langsung melaporkan kejadian itu kepada Ketua Pusat Ormas PP, mengklaim bahwa markas mereka diserang oleh anggota TNI tanpa alasan yang jelas, padahal kenyataannya Ormas itu sedang terlibat pemalakan. Mereka tidak punya hak untuk menyerang kita seperti itu, kita harus bersatu dan melawan, ujar Joko dengan nada marah saat berbicara melalui telepon kepada Ketua Pusat. Namun, ketika diminta penjelasan lebih lanjut oleh Ketua Pusat, Joko malah berbohong, mengatakan bahwa tidak ada provokasi atau alasan yang jelas di balik serangan tersebut. Hal ini membuat Ketua Pusat Ormas PP semakin curiga dan marah. Mereka merasa telah dipermalukan oleh tindakan polisi militer dan menganggap Joko telah memberikan informasi yang tidak benar. Joko, jika kamu terus berbohong seperti ini, kita bisa berhadapan langsung. Jangan buat kami salah paham, tegas Ketua Pusat Ormas, mulai memikirkan langkah selanjutnya. Reaksi dari pimpinan Ormas Pusat pun sangat cepat. Mereka mulai merencanakan untuk menyelidiki lebih lanjut insiden ini agar bisa mengetahui kebenarannya. Joko semakin merasa terpojok, mengetahui bahwa tindakannya kini bisa berdampak buruk bagi posisinya dalam organisasi. Namun, dia tidak bisa mundur begitu saja. Kami harus membalas perlakuan ini, Ormas PP harus tetap kuat, teriak Joko, berusaha mempertahankan kehormatan di hadapan para anggotanya. Api yang telah dia hembuskan kini semakin membara, dan kedamaian yang sempat tercipta kembali terganggu oleh ambisi dan kebohongan yang diperburuk oleh tindakan gegabahnya. Beberapa jam setelah laporan Joko,
Ketua Pusat Ormas PP langsung menghubungi Mayor Heru untuk mengonfirmasi kebenaran insiden penggerebekan yang dilakukan oleh polisi militer. Mayor Heru, apakah benar ada penggerebekan yang dilakukan oleh anggota kami? Joko mengatakan bahwa kami diserang tanpa alasan yang jelas, ujar Ketua Pusat dengan suara yang terdengar tegas namun penuh ketegangan. Mayor Heru, yang sudah siap dengan penjelasan, menjawab dengan lugas dan tidak terburu-buru. Kami hanya bertindak sesuai dengan laporan pemalakan yang terus terjadi. Kami tak punya pilihan lain, jelasnya dengan tenang. Penjelasan Heru membuat Ketua Pusat Ormas semakin marah, terutama karena ia mendengar bahwa Joko telah membohongi mereka tentang kejadian tersebut, memicu ketegangan di dalam organisasi. Joko telah memberikan informasi yang salah. Jika ini sampai mencuat lebih besar, bisa saja Ormas kita berurusan dengan TNI, kata Ketua Pusat Ormas dengan suara penuh amarah. Mayor Heru tidak menanggapi kata-kata Ketua Pusat tersebut, tetapi ia tetap menegaskan bahwa pihaknya hanya mengikuti prosedur untuk menghentikan pemalakan yang telah berlangsung lama. Kami bukan ingin menimbulkan masalah dengan kalian, tapi jika Joko terus-menerus membiarkan tindakan premanisme ini, kami tidak akan tinggal diam, kata Mayor Heru dengan tegas. Ketegangan semakin meningkat di balik telepon, dan Heru tahu bahwa ini adalah langkah berbahaya yang bisa memicu konflik yang lebih besar. Kami akan tetap melanjutkan pengintaian. Jika masih ada aksi kekerasan, kami akan bertindak lebih keras. Lanjutnya, memastikan bahwa posisi TNI dan polisi militer jelas dalam penanganan masalah ini. Percakapan di balik telepon itu menjadi peringatan keras bagi kedua belah pihak. Namun Ketua Pusat Ormas PP mulai merasakan bahwa situasi ini semakin sulit dikendalikan. Sementara itu, di pasar yang lain, seorang pemuda yang berjualan keliling ternyata teridentifikasi sebagai anggota Ormas PP yang menyamar untuk memantau situasi. Polisi militer yang sudah mencurigai gerak-geriknya segera melakukan pengamatan lebih lanjut, dan akhirnya mereka menangkap pemuda tersebut setelah beberapa hari pengintaian. Saat diinterogasi, pemuda itu mengakui bahwa ia adalah anggota Ormas PP yang sengaja menyamar untuk mencari informasi dan melaporkan perkembangan yang ada kepada atasannya. Kamu tahu apa yang sedang terjadi, kan? Kami sudah mengintai pergerakan kalian sejak lama, kata seorang anggota polisi militer dengan nada tajam. Pemuda itu terlihat takut, namun tak bisa mengelak. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bagian dari jaringan yang lebih besar, yang bertanggung jawab atas berbagai aksi pemalakan di seluruh kota. Polisi militer segera membawa pemuda itu ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut, berharap ia bisa memberi informasi lebih banyak mengenai anggota Ormas lainnya yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Di tempat lain, Joko mulai menyadari bahwa pengintaian ini semakin mengarah ke pusat organisasi mereka. Meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, rasa cemas mulai menyelimuti dirinya, mengetahui bahwa kali ini Ormas PP tidak akan bisa lolos begitu saja dari ancaman yang semakin nyata. Joko merasa bahwa kekuatan yang ia bangun selama ini mulai runtuh, dan ia tidak tahu seberapa lama lagi ia bisa mempertahankan kedudukannya dalam organisasi ini. Dalang yang tersembunyi di balik Ormas PP kini mulai terungkap satu demi satu, dan semua orang mulai menyadari bahwa jaringan pemalakan ini lebih besar dari yang diperkirakan. Ketegangan semakin meningkat saat Joko, yang merasa semakin terpojok, memutuskan untuk mendatangi kantor polisi militer untuk mencari tahu siapa yang terlibat dalam operasi penggerebekan terhadap Ormas PP. Siapa yang berani mengganggu urusan kami, ujar Joko dengan suara serak penuh amarah saat memasuki kantor polisi militer, mencoba mencari informasi lebih lanjut. Di dalam ruangan, suasana tegang tercipta. Beberapa anggota polisi militer yang sedang bertugas memperhatikan Joko dengan tatapan dingin, namun mereka tidak berani memberi informasi. Kami hanya menjalankan perintah, jawab seorang anggota dengan tegas, namun jelas ada kecemasan yang melingkupi kata-katanya. Sementara itu, di kantor pusat Ormas PP, Ketua Pusat memutuskan untuk menghubungi petinggi militer melalui telepon. Ia meminta agar operasi ini dihentikan dan menuntut penjelasan mengenai tindakan keras yang telah dilakukan. Kami tidak ingin masalah ini berkembang lebih jauh. Ini bukan urusan TNI atau polisi militer. Ini hanya masalah internal Ormas, kata Ketua Pusat dengan suara tegas, berharap bisa menghentikan konflik ini sebelum semakin membesar. Di sisi lain, Mayor Heru mendengar kabar bahwa Ormas PP sedang melobi petinggi militer untuk menghentikan operasi. Namun ia tidak bisa berhenti begitu saja, apalagi setelah mendengar ancaman yang dilontarkan oleh anggota Ormas. Jika kita berhenti sekarang, mereka akan semakin berani. Kita harus terus beraksi, meskipun ini semakin rumit, tegas Mayor Heru kepada bawahannya, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Sementara itu, Joko yang merasa terpojok semakin bertekad untuk mencari cara agar operasi ini dihentikan, bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan petinggi militer sekalipun. Bentrokan semakin mengintai,
Karena dua pihak ini semakin sulit untuk menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat memicu kekacauan yang lebih besar di kota tersebut. Suatu pagi, seorang perwira TNI yang lebih senior mengunjungi Mayor Heru untuk memberikan perspektif berbeda mengenai masalah Ormas PP. "Mayor, kita semua tahu sejarah Ormas PP dengan TNI. Dulu, mereka punya banyak koneksi dalam kesatuan. Bahkan ada beberapa anggota Ormas yang dulunya bagian dari kita," kata perwira tersebut dengan nada hati-hati, mengingatkan Heru akan hubungan lama yang pernah ada. Mayor Heru mendengarkan dengan serius, tetapi ia tahu bahwa meskipun ada sejarah tersebut, tindakan premanisme dan pemalakan yang dilakukan oleh Ormas tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Saya mengerti, tapi kita tak bisa biarkan mereka merajalela begitu saja. Jika ini dibiarkan, kita akan kehilangan kontrol," jawab Mayor Heru dengan tegas, menunjukkan bahwa ia tidak bisa mundur. Perwira itu menghela napas panjang, menyadari bahwa konflik ini sangat rumit. "Hati-hati, Mayor, jangan biarkan ini berkembang jadi masalah besar. Ada banyak pihak yang terlibat dan menginginkan kerusuhan." Peringatan perwira tersebut semakin menambah berat langkah Heru. "Saya sudah memutuskan untuk bertindak, Pak. Meskipun ada sejarah, sekarang ini yang kita hadapi adalah kejahatan yang harus dihentikan," ujar Mayor Heru, menegaskan bahwa ia tidak akan mundur. Namun, perwira itu mengingatkan kembali bahwa beberapa tindakan keras bisa saja membangkitkan kerusuhan yang lebih luas. "Ini bukan hanya soal Ormas, ini soal keselamatan banyak orang." Luka lama yang tersimpan di balik hubungan antara Ormas PP dan TNI kini kembali terasa, dan Heru harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam perangkap yang bisa memperburuk keadaan. Tali yang mengikat masa lalu itu seakan-akan semakin menekan, namun Heru merasa bahwa meskipun berat, ia harus berani mengambil langkah tegas. Dengan segala pertimbangan yang matang, atasan Mayor Heru akhirnya memberikan perintah untuk melanjutkan operasi, tetapi kali ini secara lebih diam-diam dan tanpa melibatkan seragam. "Kita akan bergerak tanpa identitas. Operasi ini harus bersifat pribadi dan terkoordinasi dengan baik. Tidak ada jejak yang boleh tertinggal," tegas komandan kepada Mayor Heru, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. "Kami siap, Komandan," jawab Mayor Heru, yang sudah menyiapkan beberapa anggota polisi militer untuk menyamar sebagai pedagang kecil di pasar-pasar dan terminal. Mereka bergerak secara perlahan, mencari anggota Ormas yang sudah diketahui sering terlibat dalam pemalakan. Tanpa seragam, mereka menjadi sulit dikenali, dan lebih mudah untuk melaksanakan penyergapan tanpa memicu perlawanan yang besar. Selama beberapa hari, para anggota polisi militer yang menyamar memantau gerak-gerik anggota Ormas PP, mencoba mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menangkap mereka tanpa menimbulkan kerusuhan. "Jika kita terlalu cepat, kita bisa kehilangan jejak mereka," kata salah satu anggota yang menyamar, yang kini berperan sebagai pedagang es keliling. Dalam beberapa kesempatan, mereka berhasil menemukan bukti keterlibatan Ormas dalam pemalakan dengan mengintai pergerakan anggota Ormas yang bertindak kasar kepada pedagang lainnya. "Jangan terburu-buru, kita butuh bukti yang lebih kuat. Ingat, ini harus dilakukan dengan hati-hati," perintah Mayor Heru, yang semakin cemas karena waktu semakin berjalan. Satu persatu anggota Ormas yang terlibat mulai teridentifikasi. Namun Heru tahu bahwa langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak membahayakan banyak orang. Operasi diam-diam ini menjadi ujian besar bagi kesabaran dan ketelitian mereka. Tetapi Mayor Heru tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kekerasan yang telah merajalela. Akhirnya, setelah berhari-hari melakukan penyelidikan secara diam-diam, polisi militer berhasil menemukan jaringan utama Ormas PP yang terlibat dalam pemalakan. Mereka melacak keberadaan Joko, ketua Ormas daerah, yang ternyata terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam jaringan pemalakan. "Kita harus menangkapnya sekarang, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri," kata Mayor Heru dengan suara tegas, memimpin tim untuk menyelesaikan misi ini dengan cepat. Operasi dimulai dengan penyergapan yang sangat terkoordinasi, membawa Joko ke tempat yang sangat terpencil untuk diinterogasi lebih lanjut. Joko yang merasa terpojok tidak bisa lagi menghindar. "Kalian tidak akan bisa menghentikan kami. Ormas ini lebih besar dari kalian," ancamnya, meskipun ia tahu bahwa semua sudah terlambat. "Kami sudah cukup dengan ancamanmu, Joko. Waktumu sudah habis," kata Mayor Heru dengan tatapan tajam, yang disertai dengan tindakan penahanan. Dalam perjalanan menuju lokasi yang lebih aman, Joko hanya bisa terdiam, menyadari bahwa operasinya kini sudah berakhir, dan masa depannya di Ormas PP akan terancam. Namun, Mayor Heru juga tahu bahwa meskipun satu orang berhasil ditangkap, masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk membersihkan Ormas ini dari pengaruh jahatnya. "Ini baru permulaan, kita harus terus mengincar setiap orang yang terlibat dalam jaringan ini,"
kata Mayor Heru, bertekad untuk melanjutkan operasi ini hingga tuntas. Jaring yang telah dipasang kini semakin mengunci, dan Ormas PP tidak bisa lagi bergerak bebas seperti dulu. Pagi itu, satuan polisi militer bergerak cepat, menyusup ke berbagai titik di kota yang telah teridentifikasi sebagai markas dan pusat kegiatan Ormas PP yang terlibat pemalakan. Setiap langkah mereka sudah terencana dengan matang, memastikan bahwa mereka hanya menangkap anggota yang terlibat langsung tanpa menimbulkan kerusuhan di tengah warga. Beberapa anggota Ormas PP yang tertangkap basah berusaha melarikan diri, tetapi mereka terjebak di rute yang sudah dikendalikan oleh tentara, tidak ada celah untuk kabur. Tidak ada jalan keluar lagi, teriak salah satu petugas yang sudah menghalangi rute pelarian, sementara para pelaku mulai panik saat mereka menyadari situasi yang semakin buruk. Namun, dalam upaya mereka untuk menangkap anggota senior, satu persatu rumah yang seharusnya dihuni oleh petinggi Ormas itu ditemukan kosong, seolah-olah mereka sudah diperingatkan sebelumnya. "Apa ini? Mereka tahu kita datang?" tanya salah satu anggota, merasa heran, karena semua bukti menunjukkan bahwa mereka telah tinggal di rumah-rumah tersebut. Heru memerintahkan untuk menyisir lebih dalam, tetapi semua rumah tersebut tampak rapi tanpa ada tanda-tanda kehadiran mereka. Pengepungan ini mulai terasa seperti permainan kucing dan tikus. "Kita sedang diburu, bukan pemburu," gumam Mayor Heru, semakin curiga dengan pergerakan yang sangat terorganisir dari Ormas ini. Mereka yang berhasil tertangkap kemudian dibawa ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut, tetapi Heru tahu bahwa perang ini masih jauh dari selesai. "Kita harus lebih hati-hati. Mereka bermain di lapangan yang lebih besar dari yang kita kira," kata Heru kepada bawahannya, menyadari bahwa operasi ini kini semakin berbahaya. Beberapa hari setelah pengepungan, Mayor Heru mulai merasakan ada yang tidak beres dalam operasi mereka. Salah satu anggota, Sersan Bagas, melaporkan bahwa 2 rekan mereka yang ditugaskan mengintai di dekat markas Ormas hilang secara misterius. "Kami menemukan sepeda motor mereka terparkir di dekat tepi sungai, namun jejak mereka hilang begitu saja," kata Sersan Bagas dengan ekspresi khawatir saat melaporkan kejadian tersebut. Heru menatap laporan itu dengan cemas, menyadari bahwa hilangnya 2 anggota tersebut bisa menjadi pertanda bahwa ada pihak dalam militer yang membocorkan informasi operasi. Mereka harusnya berada di tempat yang aman, tapi kenapa mereka bisa hilang? Ada yang tidak beres, ujar Mayor Heru, menambah rasa curiganya yang kian mendalam. Bagas kemudian menjelaskan bahwa mereka juga menemukan beberapa petunjuk mencurigakan di sekitar lokasi, seperti bekas kendaraan yang tampak sengaja dihilangkan dan banyaknya jejak kaki yang tak dikenal. Heru mengumpulkan timnya dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, takut bahwa ada jaringan di dalam militer yang memihak Ormas PP dan membocorkan informasi kepada mereka. "Kita harus berhati-hati, jika ada yang menyabotase kita dari dalam, maka kita akan kalah tanpa perlawanan," kata Heru dengan nada lebih serius, memastikan agar semua anggota tetap waspada. Dengan penyelidikan yang semakin mendalam, Heru menduga bahwa ada oknum yang telah membocorkan setiap langkah yang mereka ambil, dan itu bisa menjadi titik balik dalam operasi ini. "Siapapun yang bermain api di dalam kita, akan saya cari, tidak ada tempat bagi pengkhianat," ujar Heru, semakin teguh pada niatnya untuk menyelesaikan misi ini dengan segala risiko yang ada. Di balik semua peristiwa yang menegangkan ini, Mayor Heru menyadari ada permainan yang jauh lebih licik sedang terjadi. Seorang petinggi Ormas PP yang mereka incar ternyata memiliki latar belakang yang tidak biasa. Tanpa sepengetahuan Heru, petinggi ini, yang dikenal dengan nama Bang Martin, adalah mantan tentara yang pernah bertugas di Satuan Intelijen Militer, sebuah koneksi yang memberikan perlindungan yang tak ternilai. Ternyata ini bukan sekadar Ormas biasa, mereka memiliki kaki tangan di dalam militer, kata Heru kepada bawahannya, mengungkapkan kecurigaannya terhadap Bang Martin, yang semakin dikenal di kalangan petinggi militer sebagai sosok yang sulit untuk disentuh. Bang Martin itu tidak hanya kuat karena ormasnya, dia punya jaringan yang kuat dan tahu bagaimana memanipulasi situasi, ujar salah satu anak buah Heru, yang pernah mendengar cerita tentang pria tersebut. Heru menyadari bahwa Bang Martin bukan hanya seorang pemimpin ormas biasa, tetapi dia adalah orang yang telah membangun perlindungan internal menggunakan koneksi lamanya. Ketika tim intelijen menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Martin telah menanamkan pengaruh di dalam berbagai lingkaran penting, baik itu di kalangan militer maupun pejabat pemerintah. "Kita harus berhadapan langsung dengan Martin, dan kita harus berhati-hati, ini bukan masalah kecil lagi," peringatan Heru semakin menguat, menyadari bahwa Bang Martin bukan lawan yang mudah. Dengan setiap informasi yang muncul, Heru semakin yakin bahwa pertarungan ini bukan hanya melawan Ormas PP, tetapi juga melawan jaringan yang telah mengakar dalam institusi militer sendiri. Jika kita tidak bisa mengatasi Martin, kita akan kehilangan lebih dari sekadar operasi ini,
Ini tentang integritas kita sebagai militer. Tambah Heru, bertekad untuk menggali lebih dalam dan menemukan titik lemah Bang Martin. Pertempuran ini kini bukan hanya soal kejahatan yang ada di lapangan, tetapi juga soal melawan bayangan yang tersembunyi di balik seragam dan hubungan lama yang rumit. Ketika nama Bang Martin mulai terkuak di kalangan anggota polisi militer, reaksi yang muncul bukan hanya rasa khawatir, tetapi juga ketakutan yang mendalam. Beberapa anggota mulai menarik diri dari operasi, menghindari konfrontasi langsung dengan Martin. Ini sudah melewati batas. Jika kita terus mengejar Martin, kita tidak hanya berhadapan dengan Ormas PP, tetapi juga dengan para petinggi di militer yang mendukungnya, kata seorang anggota polisi militer yang mulai ragu akan kelanjutan operasi ini. Mayor Heru menerima pesan anonim yang semakin memperburuk situasi. Jangan sentuh Martin, atau keluargamu yang jadi taruhan. Tulis pesan tersebut, yang disertai dengan ancaman yang jelas dan mengerikan. Meskipun peringatan tersebut membuat banyak orang ragu, Heru tetap bersikeras melanjutkan operasi ini. Namun, ia tahu bahwa pergerakannya kini harus lebih terbatas dan lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Kita sudah terlalu dalam. Menyerah sekarang hanya akan memberi kemenangan pada mereka yang bermain di belakang layar, kata Heru, menahan ketegangan yang semakin membebani dirinya. Sebagai langkah strategis, Heru mulai memetakan ulang pergerakan timnya, menjaga jarak dari individu yang dicurigai berhubungan dengan Martin, untuk menghindari jebakan lebih lanjut. Kita akan terus bergerak, meskipun kita tahu ini akan semakin sulit. Jangan biarkan ancaman itu menghentikan kita, tegas Heru kepada timnya, meskipun ketakutan semakin membayangi operasi mereka. Namun, ancaman yang disampaikan melalui pesan anonim itu menyadarkan Heru bahwa pertarungan ini kini telah melibatkan lebih banyak pihak daripada yang ia perkirakan. Ini lebih besar dari yang kita kira. Kita harus menemukan Martin, dan menuntaskan masalah ini sampai ke akarnya, ujar Heru dengan tekad bulat. Meskipun ancaman itu terus menghantui setiap langkahnya. Perang melawan Ormas PP kini telah berubah menjadi pertempuran melawan bayangan yang bersembunyi di balik nama besar dan perlindungan yang kuat, dan Heru tahu bahwa hanya ada satu pilihan, menyelesaikan ini dengan segala risiko. Malam itu, setelah pertemuan dengan bawahannya, Mayor Heru memutuskan untuk bertemu dengan Letkol Surya di markas untuk meminta izin melakukan penangkapan terhadap Bang Martin secara langsung. Bang Martin sudah cukup meresahkan, Letkol. Kita harus menghentikan dia sekarang juga, ujar Heru dengan tegas saat memasuki ruang kerja Letkol Surya. Namun, Surya yang biasanya mendukung langkah-langkah tegas Heru kali ini justru menyarankan agar operasi ini dihentikan. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Heru, Ormas itu bukan lawan yang bisa kita perangi tanpa pertimbangan, kata Surya dengan nada yang lebih lembut. Jawaban Surya membuat Heru semakin ragu. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres dalam sikap atasannya itu. Apa yang kau sembunyikan, Letkol? Pikir Heru, kecurigaan tumbuh dalam dirinya. Saya cuma khawatir operasi ini akan membawa masalah besar. Biar polisi saja yang menangani ini, tambah Surya, seolah menekankan bahwa ini bukan urusan TNI. Heru merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kenapa Surya begitu keras kepala? Apa hubungannya Surya dengan Martin yang masih ia selidiki? Jika ini berhubungan dengan pengaruh besar, kita harus siap menghadapi resikonya, Heru membalas, tetap tegas meskipun Surya mencoba menenangkan keadaan. Ini bukan soal resiko, Heru, ini tentang menjaga keseimbangan yang rapuh, jawab Surya dengan nada penuh arti, membuat Heru semakin bingung dan curiga. Setelah keluar dari ruang Surya, Heru merasa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan bayangan yang mengintai dari balik setiap keputusan yang dibuatnya. Ada yang tidak beres dengan Surya, gumam Heru saat ia berjalan menuju mobil, dengan perasaan semakin terhimpit oleh kegelapan yang datang dari dalam organisasi mereka sendiri. Tidak puas dengan jawaban Letkol Surya, Heru memutuskan untuk menghubungi Pangdam secara langsung, berharap bisa mendapatkan dukungan untuk menangkap Bang Martin. Saya harus berbicara langsung dengan Pangdam, kata Heru kepada bawahannya, dengan tekad yang semakin menguat. Namun, ketika telepon itu akhirnya tersambung, suara yang muncul bukanlah Pangdam, melainkan ajudannya yang terdengar sangat tegas. Mayor Heru, saya menyarankan Anda untuk tidak menghubungi Pangdam lagi, ujar ajudan dengan nada yang dingin. Kenapa saya tidak bisa berbicara langsung dengan Pangdam? Apa yang sedang disembunyikan? Pikir Heru, jantungnya berdegup cepat. Pagi keesokan harinya, Heru terkejut ketika seorang pria yang tidak mengenakan seragam TNI tiba di rumahnya. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya meninggalkan amplop coklat di depan pintu. Apa ini? Tanya Heru dengan suara tegang saat melihat amplop itu, merasa ada sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Setelah membuka amplop tersebut, Heru menemukan foto-foto keluarganya, yang diambil dari kejauhan, seolah-olah seseorang telah mengawasi mereka untuk waktu yang lama. Ini sudah mulai tidak aman,
pikir Heru, merasakan ancaman yang semakin nyata dari orang-orang yang berkuasa di balik layar. Heru merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh, dan segala yang ia percayai kini tampak semakin kabur dan penuh jebakan. Mereka tahu semuanya, mereka bisa melukai siapa saja yang saya sayangi, bisik Heru, mulai merasakan ketakutan yang lebih besar daripada sekadar operasi yang gagal. Heru tidak mau mundur, meskipun ancaman semakin besar, ia menghubungi teman lamanya di POM TNI AU, Kapten Ridwan, yang dikenal karena kemampuannya dalam merancang operasi dadakan. Ridwan, saya butuh bantuan, kita harus menuntaskan masalah ini, tanpa melibatkan siapapun di TNI AD, ujar Heru saat berbicara melalui telepon dengan suara yang dipenuhi ketegangan. Ridwan, yang sudah lama mengenal Heru, langsung menyusun rencana operasi yang sangat terbatas dan tanpa sepengetahuan komando TNI AD. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai pegawai dinas kebersihan dan menunggu di dekat sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Ini satu-satunya cara kita bisa menghindari pengawasan. Kalau kita gagal di sini, maka kita akan kehilangan jejak Martin selamanya, kata Ridwan dengan nada serius saat mereka menyusun strategi. Mereka menyelinap di malam hari, mengenakan pakaian yang tidak mencurigakan, dan berbaur dengan aktivitas sekitar untuk menjaga identitas mereka tetap tersembunyi. Kita tunggu di sini, tidak boleh ada yang tahu, Heru memerintahkan dengan hati-hati, memastikan setiap langkah mereka tak terdeteksi. Waktu berjalan sangat lambat, dan ketegangan semakin mencekam, tetapi Heru tetap fokus, mengetahui bahwa operasi ini adalah peluang terakhir mereka untuk menangkap Bang Martin. Jika Martin ada di sini, kita akan menangkapnya, kalau tidak, kita akan tahu siapa yang membocorkan informasi kita, kata Ridwan dengan percaya diri, meskipun mereka masih belum tahu siapa yang bisa mereka percayai. Saat malam semakin larut, Heru merasa semakin yakin bahwa hanya ada satu tujuan yang tersisa, menemukan Martin, dan mengungkap siapa yang bekerja dengan ormas itu di dalam militer. Kita tidak bisa mundur sekarang, kita sudah terlalu jauh, ujar Heru, menatap ke dalam kegelapan malam yang semakin pekat, merasa bahwa keputusan yang diambilnya bisa menentukan segalanya. Operasi yang direncanakan dengan sangat hati-hati itu akhirnya membuahkan hasil, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ridwan dan Heru berhasil menangkap seorang pria yang tampak mirip dengan Bang Martin, seorang pria yang mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan yang biasa dipakai Martin. Ini dia, kita dapatkan dia, kata Ridwan dengan nada lega saat mereka berhasil membekuk pria tersebut di dekat gudang yang mereka amati. Namun, setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa pria itu bukanlah Bang Martin, melainkan seorang petugas logistik yang kebetulan mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan Martin. Heru terdiam sejenak, merasa seolah-olah ia sedang bermain dalam permainan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Ini bukan Martin, siapa dia sebenarnya? Heru bertanya pada diri sendiri, merasa curiga dengan keberadaan pria ini dan peranannya dalam semua kejadian yang sedang berlangsung. Dengan kekecewaan yang mendalam, Heru mulai meragukan apakah Bang Martin benar-benar ada di kota ini atau jika semuanya hanyalah permainan psikologis untuk menakut-nakuti mereka. Kita sedang mengejar bayangan, ujar Heru pelan, merasa bingung dan semakin terpojok. Semua bukti yang ada seolah-olah mengarah pada Martin, namun semakin lama, Heru mulai merasa bahwa ia mungkin telah diperdaya oleh musuh yang lebih licik dari yang ia kira. Mungkin ini adalah permainan besar, dan kita hanya diposisikan sebagai pion, gumam Heru, semakin cemas dengan arah operasi yang semakin gelap. Setelah berhari-hari mengejar bayangan yang tak pernah bisa ditangkap, Heru menerima informasi mengejutkan dari seorang pedagang tua yang telah lama tinggal di kota tersebut. Saya tahu cerita tentang Martin, dia sudah mati 5 tahun yang lalu, dalam kecelakaan mobil di luar kota, ujar pedagang itu dengan suara parau, menatap Heru dengan mata yang penuh rahasia. Heru terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu, Martin sudah mati? Tanyanya, tak bisa mempercayai informasi yang baru saja diterima. Pedagang itu mengangguk, kemudian melanjutkan, nama Martin cuma topeng. Orang yang menggunakan nama itu untuk menakut-nakuti semua orang adalah Joko, ketua ormas PP kalian itu. Joko, jadi selama ini kita dikejar bayangan, tanya Heru, merasa kebingungannya semakin dalam. Pedagang tua itu mengangkat bahunya, seolah menyarankan bahwa itu sudah menjadi hal biasa dalam dunia ormas dan kekuasaan. Joko menggunakan nama Martin untuk menciptakan ketakutan, itu semua bagian dari strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Heru merasakan ketegangan yang menggelora dalam dirinya. Semua ancaman yang diterimanya, semua ketakutan yang ia alami, ternyata berasal dari orang yang selama ini ia anggap hanya sebagai pemimpin biasa. Semua yang terjadi selama ini, tak lebih dari kebohongan besar, pikir Heru, merasa pengetahuannya tentang situasi ini berubah total.
Dengan informasi baru ini, Heru segera mengatur rencana untuk menangkap Joko dan menghentikan permainan berbahaya yang telah berlangsung terlalu lama. Saya akan mengakhiri ini, Joko, sekarang atau tidak sama sekali, ujar Heru pada dirinya sendiri, siap untuk menghadapi pemimpin yang selama ini bersembunyi di balik topeng ketakutan. Heru akhirnya berhasil menemukan Joko yang sedang bersembunyi di sebuah villa terpencil di pinggiran kota, jauh dari perhatian orang-orang. Dengan bantuan satuannya, Heru melakukan penggerebekan mendalam di villa itu, menemukan Joko yang sedang bersembunyi di salah satu kamar besar. Kau sudah dikelilingi, Joko, tidak ada lagi tempat untuk lari, kata Heru dengan tegas saat memasukinya, menyaksikan pemimpin ormas itu yang tampak tidak terkejut sedikit pun. Joko hanya tertawa kecil, suaranya penuh kebencian dan kemenangan yang samar. Kalian menangkap saya, tapi orang-orang seperti saya selalu ada, saya hanya bayangan dari yang lebih besar. Apa maksudmu? Heru bertanya, merasa ada yang tidak beres. Joko memandang Heru dengan senyuman lebar, seperti seseorang yang telah lama mengendalikan setiap langkah yang diambil oleh musuh-musuhnya. Kalian hanya menyingkirkan satu orang, tapi kami lebih banyak, kami ada di setiap sudut. Heru merasa seperti dihadapkan pada dinding yang tak bisa ditembus. Meski Joko ditangkap, kata-kata terakhirnya menggema dalam pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir dari semuanya. Saya akan melaporkan semua ini kepada Pangdam, kata Heru, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa pengungkapan ini belum tentu menandai berakhirnya kekuatan yang tersembunyi di balik ormas tersebut. Begitu Heru kembali ke markas, ia melaporkan kejadian ini kepada Pangdam, yang akhirnya memerintahkan pembubaran ormas PP di daerah tersebut. Namun, meski organisasi itu dihancurkan, bayang-bayang Martin tetap menghantui para prajurit yang terlibat, seolah mereka masih bisa merasakan kehadirannya di setiap langkah mereka. Kemenangan ini mungkin tidak berarti apa-apa, pikir Heru, merasa bahwa dalam dunia kekuasaan dan ketakutan, selalu ada lebih banyak cerita yang belum terungkap.